Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus hendak melepas Timotius untuk melayani jemaat, nasihat yang terus-menerus digemakan bagi Timotius adalah agar Timotius teguh dalam iman dan pengajaran firman Tuhan. Mengapa hal ini penting bagi Timotius? Karena rupa-rupanya dalam perkembangan Timotius, ia diperhadapkan pada pengajaran yang seolah-olah berasal dari firman Tuhan, tetapi ternyata ada unsur-unsur di luar firman Tuhan yang dimasukkan. Antara lain, dongeng-dongeng, larangan-larangan yang tidak ada dasarnya dalam firman Tuhan, atau bahkan mimpi-mimpi. Untuk itulah, dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar ia berdiri teguh di atas imannya dan di dalam firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar. Harus kita akui bahwa memang dalam perjalanan hidup dan iman kita kepada Tuhan Yesus, kerap kali kita diperjumpakan dengan berbagai pengajaran yang sekilas berasal dari firman Tuhan, tetapi ternyata jika kita kritisi, justru tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk itulah kita perlu menajamkan diri agar iman kita tidak goyah ketika mendengar berbagai pengajaran yang seperti demikian. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentu kita harus belajar untuk menekuni firman Tuhan, dari pembacaan sampai pada prakteknya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan akan berdampak pada kuatnya iman kita jika ia dibaca hingga dilakukan. Dibaca atau didengar tanpa dilakukan akan memberi celah bagi kita untuk mudah dibelokkan oleh pengajaran yang lain. Dan bukankah hidup kita memang seharusnya didapati sebagai pelaku firman? Firman Tuhan menjadi pengharapan, tetapi di saat yang sama firman Tuhan harus menjadi way of life atau jalan hidup kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk menekuni firman Tuhan, dibaca, didengar, dan sampai dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk terus dekat dengan komunitas iman. Pentingnya kebersamaan kita di tengah komunitas iman bukan hanya soal kumpul-kumpul bersamanya, tetapi justru dalam persekutuan itu, persekutuan yang dibangun itulah kita bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Memang pada saat ini kita masih dibatasi dalam hal pertemuan tatap muka, tapi toh dengan berbagai kemajuan dan kemudahan teknologi, kita sudah ditolong sedemikian rupa agar kita tetap bisa belajar firman Tuhan dan tetap bersekutu. Maka mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita belajar untuk semakin menajamkan iman kita dengan cara bersekutu bersama dengan saudara seiman. Kita menajamkan hati dan iman kita dengan terus belajar firman Tuhan, tetapi kita juga belajar untuk menjadi komunitas yang saling menguatkan, meneguhkan iman. Karena komunitas iman berperan dalam meneguhkan iman dan menjaga kita dari berbagai pengajaran yang di dalamnya tidak benar, dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan di dalam komunitas itu ada saling mengingatkan, saling menegur, saling mengajar satu sama lain, bahkan saling mendoakan. Maka hari ini Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita belajar sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang berjuang
teguh dalam hidup kita, dalam menjaga iman dan menghidupi firman Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita beroleh pengharapan, dan di dalam firman-Nya kita menemukan jalan selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami senantiasa teguh iman dalam perjuangan hidup kami, sehingga sampai akhir hidup kami didapati sebagai umat yang setia. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat meneguhkan iman dan terus berjuang bersama Tuhan.